Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota Armando Dalimonte, Dila Pinanti, Irma Luciana, Jafar Sadik Laude, saya sendiri, dan Sri Mulyani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai prospektus obligasi umum dan suku mudharabah PT Wijaya Karya tahun 2020. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan kami. Silahkan. Terima kasih. Riwayat singkat Perseroan dahulu merupakan perusahaan negara yang didirikan berdasarkan peraturan pemerintah. Nomor 64 tahun 1961. Tanggal 29 Maret tahun 1961 tentang pendirian perusahaan negara Wijaya Karya dengan nama Perusahaan Bangunan Negara Wijaya Karya. Nah, selanjutnya, berdasarkan peraturannya, pemerintah nomor 40 tahun 1971 tanggal 22 Juli tahun 1971. Perusahaan Bangunan Negara Wijaya Karya ini dinyatakan bubar dan dialihkan kepada bentuknya menjadi perusahaan perseroan atau persero yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan ada kegiatan usaha. Tahun 2020 pada tanggal 13 Juli tahun 2020 pada pasal 3 menyebutkan bahwa perseroan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk melakukan usaha di bidang industri, konstruksi, dan industri fabrikasi dan jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, dan ada pula agroindustri dan industri energi, dan lain-lainnya. Baik, saya akan melanjutkan membacakan materi kelompok kami, yaitu risiko umum. Yang pertama, risiko kondisi perekonomian secara makro dan global. Yang kedua, risiko kejadian luar biasa dan wabah. Yang ketiga, risiko kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Yang keempat, risiko tuntutan atau gugatan hukum. Yang kelima, risiko kebijakan pemerintah. Dan yang keenam, risiko ketentuan negara lain atau peraturan internasional. Dan selanjutnya ada risiko investasi yang berkaitan dengan obligasi dan suku. Yang pertama itu risiko tidak likuidnya obligasi dan suku yang ditawarkan dalam penawaran umum. Yang kedua, risiko gagal bayar. Yang ketiga, risiko pembelian kembali. Dan yang terakhir itu risiko fluktuasi nilai obligasi dan suku mudharabah. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya Irma Luciana akan melanjutkan materi tentang rencana penggunaan dana hasil penawaran umum. Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan seluruhnya untuk melunasi sebagian pokok global IDR bond atau komodo bond yang akan jatuh tempo pada 31 Januari 2021. Sedangkan penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum suku mudharabah setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan seluruhnya untuk membiayai modal kerja, proyek infrastruktur, dan gedung yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Terima kasih.